Oke, baik, kita langsung saja melangkah ke pemrogramannya. Nah, di sini sebelum kita ngeprogram, kita download dulu softwarenya. Namanya itu Arduino IDE. Nah, jadi ini Arduino IDE ini adalah sebuah software yang digunakan untuk ngeprogram komponen Arduino-nya kita gitu. Nah, ini. Nah, untuk lintas platform ini ditulis dalam fungsi bahasa C dan C++. Nah, digunakan untuk menulis mengunggah ke papan Arduino yang kompatibel. Nah, ini. Jadi ini Arduino IDE atau Arduino Integrated Development Environment adalah software atau tools untuk memprogram komponen Arduino-nya kita. Nah, baru bahasa yang digunakan adalah bahasa C. Kita buka saja situsnya. Nah, setelah buka situsnya, di sini langsung dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Tampilan download. Layout downloadnya ada di sini. Nah, di sini kita tinggal download deh. Tinggal sesuaikan operasi sistemnya apa. Kalau kita pakai Windows, download yang Windows. Kalau pakai Linux, download yang Linux. Kalau pakai macOS, download yang macOS. Nah, sesuaikan lagi juga dengan bit OS-nya. Kalau misalnya kita 32 bit, download yang 32 bit. Kalau yang 64, download yang 64. Seperti itu. Nah, itu saja. Nah, mungkin dia ada dokumentasinya nih. Di sini dokumentasi ibaratnya kayak buku panduannya lah. Buku panduan atau step by step dari Arduino-nya itu sendiri. Di sini bisa kita lihat. Di sini dokumentasinya ada nih, lengkap. Jadi sebenarnya isi dari dokumentasinya ini adalah kebanyakan itu kayak dataset maksudnya dataset komponen sama kode programnya atau iya kode programnya, kode program sama datasetnya. Nah, ini ada relay 4 shield, tinggal baca-baca saja, nano klasik. Nah, memang di sini pakai bahasa Inggris, tapi kan gampang sekarang mengartikan, ada Google Translate. Nah, itu aja mungkin. Karena saya sudah download softwarenya, sekarang kita buka Arduino. Nah, ini dia. Nah, setelah terbuka softwarenya, nanti teman-teman akan dihadapkan tampilan utama seperti ini, dan langsung dibuatkan dua buah struktur program. Yang pertama void setup dan yang kedua void loop. Nah, apa bedanya ini? Jadi bedanya ini void setup. Jadi ini sebenarnya void setup bisa diibaratkan sebagai program bagian. Karena void di C itu artinya function. Void ini artinya function. Nah, void setup ini bisa diibaratkan sebagai program bagian yang fungsinya untuk men-setup pin komponen yang akan diprogram. Seperti itulah singkatnya. Nah, void loop ini dia sebagai program utama. Program utama yang fungsinya untuk mengeksekusi atau menjalankan program menjalankan program bagian yang sudah dibuat, atau menjalankan program bagian, menjalankan statement
yang ada di dalam program bagian yang sudah dibuat. Nah, jadi fungsinya untuk mengeksekusi atau menjalankan statement yang ada di dalam program bagian yang sudah dibuat. Nah, walaupun memang ini void adalah function, memang void itu function, tapi void loop di sini atau function loop ini dia dijadikan sebagai program utama. Nah, sedangkan program bagiannya void setup. Memang sama-sama function. Void setup, void loop, sama-sama function. Function setup, function loop. Function setup, function loop. Memang sama-sama function tapi fungsinya dipisah. Apalagi guna pakainya. Jadi dipisah. Jadi ini void setup ini guna pakainya sebagai program bagian, sedangkan void loop ini guna pakainya sebagai program utama. Memang sama-sama function. Kalau mau dibilang dua-duanya ini juga bisa jadi program bagian, tapi void loop di sini dia bukan sebagai program bagian, tapi dia sebagai program utama. Untuk menjalankan statement yang ada dalam program bagian yang sudah dibuat. Oke. Terus, nah ini di sini kita akan mempraktekkan if dan else. Tapi mungkin if else saya tidak praktekin di sini. Ya, saya tidak praktekin di sini. Saya mau praktekinnya di bahasa lain aja. Tapi sama sih prinsipnya. If dan else di bahasa C, if dan else di bahasa Pascal, atau if dan else di bahasa lain, itu sama prinsipnya. Nah, saya mau kasih, saya mau bukan kasih, ibaratnya mau mengulang kembali, mau mengingatkan kembali fungsi if dan else itu bagaimana penerapannya. Tapi mungkin saya tidak terapkan di sini, terapkan di bahasa lain. Nah, saya mau terapkan di bahasa JavaScript. Nah, mau diterapkan di bahasa JavaScript. Mau terapkan di bahasa JavaScript guna fungsi fungsi dari if else, else if, dan if else if else. Kita buat dulu, kita kasih besar dulu ini, sabar. Kita open folder dulu. Keluar deh yang kita delete dulu aja. Ada di ini, mana nih Arduino? Oh, ini aja deh ya sekalian. Nah, sini bisa kita buat HTML biasa. Kenapa di sini saya buat HTML? Mungkin yang pernah belajar pemrograman web tahu lah kenapa saya buat HTML. Jadi saya tidak perlu jelasin lagi. Kita buka HTML5. Nah, di sini kita panggil JavaScript. Jadi yang pernah belajar HTML pasti tahu lah cara manggil JavaScript bagaimana. Nah, src source. Nah, di sini kita coba aja, coba.js. Nanti dibuatkan filenya, create file. Nah, ini dia JavaScript-nya di sini. Kita ngoding JavaScript di sini. Nah, di sini penerapan fungsi if, else, if, dan if saja. Ada if tuh. Nah, jadi fungsi if, else,
if, else if, dan if adalah salah satu fungsi dari penyeleksian kondisi. Seleksian kondisi. Nah, seperti itu. Ini coba kita tes jalankan ya. Nah, ini kalau di JavaScript dia ngecetak variabel atau ngecetak nilai itu dia pakai konsol. Sekalian belajar JavaScript. Console log. Nah, misalnya string mari belajar Arduino. Nah, ini kalau JavaScript. Tapi teman-teman yang pernah belajar Pascal pasti itu dia write. Kalau C itu kalau tidak salah print learn. Sistem bukan sistem deh. Ya sistem apa ya gitulah, lupa ya. Print learn. Ada kalau code itu bukan. Code itu kalau tidak salah input deh. Oh ya gitulah. Saya memang udah terlalu jago bahasa sih. Tapi kalau dipelajari pasti bisa. Nah, kalau kita cek ya. Nah, kalau JavaScript ini dia jalan di browser. Jadi tinggal kita akses aja browsernya. Kita akses HTML-nya. Nah, alasannya kenapa saya bikin HTML? Mungkin ada yang sudah tahu tuh. Nah, supaya JavaScript-nya bisa jalan. Karena kalau JavaScript tanpa HTML, JavaScript nggak akan bisa kelihatan, nggak akan bisa jalan. Ya di sini dong. Jangan di sini dong. Di sini aja. Nah, jadi JavaScript ada di sini. Nah, ini dia. Mari belajar Arduino. Kan? Kita kasih site ini aja. Oh ini. Mari belajar Arduino. Nah, jadi saya harus bikin HTML supaya bisa ngejalanin JavaScript-nya. Karena kalau JavaScript-nya saja tidak dengan HTML, dia nggak akan bisa munculin outputnya gitu. Dia nggak akan bisa mengeksekusi programnya yang ada di dia nggak akan bisa mengeksekusi program yang sudah kita buat di sini. Kalau kita tanpa HTML, jadi harus pakai HTML supaya program atau statement yang sudah kita buat atau yang sudah kita deklarasikan ini, yang sudah kita buat ini, statement yang sudah kita buat ini bisa dijalankan. Itu karena pakai ini, karena kita pakai HTML. Nah, kalau JavaScript saja pasti dia nggak munculin outputnya, dia munculin scriptnya atau codingnya nih. Kalau nggak percaya nih, kita coba mana ini bareng. Kita jalanin ya JavaScriptnya. Kita jalan Arduino. Nah ini tadi kita file programnya kita. Nah, kita jalanin. Tuh, dia munculin sintaksnya kan, bukan munculin outputnya, ya kan? Dia mengembalikan sintaksnya, bukan mengeksekusi dari sintaksnya. Kalau ini kan dia eksekusi sintaksnya langsung dicetak hasilnya ke layar output. Jadi dia tidak dieksekusi programnya atau sintaksnya. Dia tidak mengeksekusi sintaks, tapi dia mengembalikan sintaksnya kalau diakses tanpa HTML ya. Diakses tanpa HTML JavaScript, lihat tuh. Nih, coba JS saya akses langsung. Lihat apa yang terjadi. Sintaksnya yang dia kasih kembali. Padahal kan kita nggak mau. Kita maunya itu hasil dari console log-nya yang di outputkan. Nah, hasil dari console log-nya kan ini. Hasil yang kita cetak kan ini. Tapi ini ketika itu kalau lewat HTML ya. Tapi kalau langsung JavaScript-nya kita jalanin di web browser begini dia. Jelas nggak bisa. Nah, bagaimana caranya supaya JavaScript-nya jalan? Harus butuh HTML. Maka saya bikin HTML di sini. Jadi alasannya begitu.
Karena kalau tanpa HTML JavaScript-nya nggak akan bisa jalan, nggak akan bisa mengeksekusi programnya. Gitu. Jadi harus pakai HTML supaya JavaScript-nya bisa. Jadi harus pakai HTML supaya sintaks JavaScript-nya bisa dijalankan dan bisa kelihatan output-nya, bisa muncul output-nya bisa muncul hasilnya di layar output. Jadi layar output-nya JavaScript ada di konsol ini. Kalau mau buka konsolnya tinggal tekan F12. Nah, buka deh. Dari sini dia di konsol. Kalau pertama kali buka dia ke elemen tampilannya di elemen, di menu elemen. Nah, sedangkan outputnya JavaScript ada di konsol nih. Mari belajar Arduino. Arduino Nano. Kalau kita save pasti berubah jadi Arduino Nano. Tuh ya kan. Oke. Nah, ini coba JS4. 4 ini maksudnya di baris keempat sintaks konsolnya. Jadi begitu. Jadi dia tanpa HTML dia nggak akan jalan sintaksnya. Dia malah ngembalin sintaksnya, bukan mau eksekusi sintaksnya. Tapi kalau pakai HTML dia langsung eksekusi. Karena seperti itulah JavaScript tanpa HTML nggak bisa jalan. Oke, kita lanjut ke penerapan if. Nah, sini if sebenarnya sebenarnya kata penyesuaian kondisi dulu. Penyeleksian kondisi. Sebenarnya singkatnya adalah sebuah kondisi yang kondisi tersebut diseleksi. Seleksi untuk mencari kondisi yang memenuhi. Nah, ini kalau tag komentarnya JavaScript dia pakai slash. Ini dia nggak akan dieksekusi sama program. Kalau kita save, tuh. Jadi dia ini nggak perlu di reload lagi, dia reload otomatis. Jadi cukup saja nih kayak nano, u dan uno. Kita save saja dia auto reload. Dia langsung langsung muncul outputnya tanpa harus di refresh. Tuh ya kan, tanpa harus di refresh begini. Sama gitu. Nah, bagian-bagian dari penyelesaian kondisi itu kan bagian-bagiannya dan penyeleksian kondisi if, else if, dan if, else if, else, dan if saja. Nah, sebenarnya sih yang sudah pernah belajar programming pasti paham lah. Nah, misalnya di sini kan ada sebuah kondisi tersebut diseleksi untuk mencari kondisi yang memenuhi. Nah, artinya misalnya nih, saya punya variabel. Saya deklarasikan sebuah variabel. Jadi kita pakai var a sama dengan misalnya 10. Nah, 10 ini. Nah, jadi kalau variabel di JavaScript itu var. Mirip-mirip kayak Pascal ya. Var. Tapi kalau di sini JavaScript dia tidak perlu deklarasi tipe data. Jadi dia langsung ditahu bahwa kalau A ini 10 berarti byte. Kalau apalagi namanya? Kalau dia string, kalau dia karakter kayak begini, dia berarti variabel A ini tipe datanya char gitu. Kalau dia nama atau kalimat berarti dia string. Kalau dia desimal, berarti ini dia float desimal. Kalau di Pascal kan dia real tuh. Kalau desimal itu, kalau di sini float. Nah, tapi saya nggak terlalu spesifik sih bahas tipe data JavaScript karena nggak masuk materi. Nah, sekarang saya punya variabel A nilainya 10. Jadi ini nggak perlu deklarasi variabel. Nggak akan error kok. Lihat tuh, nggak error kan? Kecuali mungkin contoh nih, kita bikin error dia. Pasti error. Tunggu.
Pasti error. Tuh. Invalid or expected token. Artinya dia petiknya nggak ada tuh ya. Oh ya, sama satu lagi. Ini dia kalau console log dia bisa pakai titik koma, bisa juga tidak. Tuh. Kita hilangkan petiknya. Tuh ya kan, error karena tanda petik yang nggak ada. Nah, itu kalau kita bikin error. Oh ini sama ya, nggak bisa pakai. Oh mungkin JavaScript versi sekarang mungkin ya. Kalau dulu itu tidak pakai titik koma error pak. Ya itulah. Kita pakai titik koma CSP aman. Nah sekarang kita punya if a, nah sama dengan misalnya 15. Maka, nah begin n-nya ini sebenarnya buka kurung tutup kurung ini ibaratnya begin, ini begin ini n. Nah n titik koma di sini. Ini pasti temen contohlah if else dulu lah. Kita dulu. Nah, if else. Misalnya di sini console log hi. Saya juga kalau mau duplikat di code editor ini saya pakai Visual Studio Code. Ya, kalau yang pakai Visual Studio Code untuk untuk menduplikat sintaksnya Ctrl Shift D. Nah, tuh. Ini hi. Ini hello. Nah, kalau seperti ini pasti sudah tahu lah jawabannya apa. Nah, kita baca ya programnya. Jadi cara membaca penyaksian kondisi seperti ini. Nah, kita punya sebuah variabel A sama dengan 10. Berarti A itu nilainya 10. Nah, masuk ke penyaksian kondisi di bawah. Nah, ketika A sama dengan 15, A kan nilainya 10. 10 sama dengan 15. Benarkah 10 sama dengan 15? Sama dengan 15? Jelas tentu tidak. Nah, ketika tidak itu artinya kondisi pertama ini, kondisi 1 ini dia tidak memenuhi kondisi. Dia tidak memenuhi karena A-nya bukan sama dengan 15. Kalau A-nya sama dengan 15, maka kondisi ini memenuhi. Nah, tapi karena tidak, maka dia masuk ke else. Dia langsung dilempar di else. Maka pasti outputnya hello. Tuh, hello. Kan? Itu karena kondisinya tidak memenuhi. Seharusnya ini sebuah kondisi deskripsi untuk mencari kondisi yang memenuhi. Ya. Atau enggak sebenarnya bahasanya bisa juga kalau yang saya baca ketika kondisi pertama itu if memenuhi, maka kondisi pertama yang dijalankan. Ketika kondisi pertama tidak memenuhi, maka kondisi kedua itu apa? Else itu tempat kondisi yang tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi kondisinya langsung masuk di else tanpa basa-basi. Jadi misalnya dicek, apakah A akan 10 sama dengan 15? Bukan. A jelas tentu bukan. Bukan sama dengan jelas 10 bukan sama dengan 15. 10 sama dengan 15 bukan. Berarti dia masuk di else. Karena nggak ada opsi lain tuh. Jadi kondisi pertama ini sudah tidak memenuhi maka masuk ke else. Tanpa basa-basi dia langsung masuk di sini. Karena kondisinya sudah tidak memenuhi, pasti masuk di else. Kalau kondisinya memenuhi, misalnya 15. Nah, pertanyaannya 15, A-nya kan 15, berarti 15 sama dengan 15. Apakah 15 sama dengan 15? Iya. Justru memang 15 itu sama dengan 15, maka outputnya high. Tuh, high. Artinya apa? Artinya kondisi pertama memenuhi. Gitu.
Kondisi pertama memenuhi. Kalau kondisinya tidak memenuhi pasti nggak perlu basa-basi, langsung masuk ke sini dia. Karena di sini setempat kondisi yang tidak memenuhi. Karena dia ketika ditanya apakah A sama dengan 15, bukan, udah masuk di sini. Karena dia ditanya satu kali, karena kondisinya cuma satu, yaitu if saja. Ya seperti itu. Artinya ketika kondisi pertama memenuhi, maka statement program yang ada di kondisi pertama dijalankan. Nah, tapi kalau dia sebaliknya tidak memenuhi kondisi pertama, udah masuk di else, tempat kondisi yang tidak memenuhi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau else-nya tidak ada? Pasti teman-teman udah tahu lah, outputnya ya tidak ada, kosong, nggak muncul apa-apa, dia nggak ngeksekusi apa-apa, berarti dia kosong, berarti cuma mari belajar Arduino Uno aja, Arduino Nano dan Uno aja. Sorry, kalau dia tidak memenuhi ya, berarti dia kosong. Kan 10 sama dengan 15 tidak tuh, kan seharusnya masuk di else, tapi else-nya nggak ada, berarti kosong, dia nggak ada apa-apa. Tuh, ya sisa ini saja. Ini kan mari belajar Arduino Nano dan Uno dari sini deh. Ini dimatikan juga bisa. Nah, kosong kan? Kenapa? Karena ini kan sebenarnya variabel A-nya ini sudah tidak memenuhi. Dia seharusnya masuk di else, tapi else yang nggak ada, berarti nggak ada outputnya. Nggak ada apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau ini kalau kondisinya tunggal. Kalau yang ditanya baru satu kali. Nah, bagaimana kalau else if? Nah, kalau if saja berarti ditanya berarti kondisinya cuma satu. Nah, jika A, if itu kan jika A sama dengan 15. Apakah A sama dengan 15? A-nya kan 10 sama dengan 15. Tidaklah, masuk di else. Tapi else-nya kan nggak ada. Kecuali dia 15. Baru outputnya high. Itu high. Nah, terus kalau kondisinya lebih dari satu, berarti dia if. Berarti pakai else if ya, karena kondisinya satu. Karena kondisinya lebih dari satu. If misalnya A sama dengan ini yang simpel-simpel aja ya, logikanya biar mudah dipahami. A sama dengan 10, maka console log high. Nah, else if A sama dengan 15, maka console log halo. Nah, else contoh console log baiklah. Nah seperti ini. Kalau seperti ini dia cara baca programnya begini. Nih, kita matikan dulu lah. A sama dengan 15. Masukkan ke sini, ditanya. Jika A sama dengan 10, apakah A sama dengan 10? Enggak. Nah, terus ada else if. Dia masuk di sini. Dia next ke sini. Dia ditanya lagi. A sama dengan 15? Nah, iya. A-nya kan 15 sama dengan 15. Halo. Nah, berarti otomatis else-nya tidak dikerjakan. Karena di sini sudah memenuhi. Karena di sini sudah memenuhi, otomatis else dan if-nya dia tidak dikerjakan. Kondisi pertama, kedua, kondisi pertama dan ketiga nih tidak dikerjakan. Yang dikerjakan kondisi kedua karena kondisi keduanya sudah memenuhi. Jadi prinsipnya penyelesaian kondisi adalah ketika ada kondisi yang memenuhi, maka kondisi itu yang dijalankan. Ketika ada kondisi yang memenuhi, ketika programnya mendapati kondisi yang memenuhi, maka kondisi itu yang dijalankan. Kayak ini nih. Contoh nih, A 15 sama dengan 10. Tidak ya, karena 15 itu bukan sama dengan 10. Nah, terus lanjut lagi, 15 sama dengan 15. Iya, karena memang 15 sama dengan 15. Karena dia memang sama dengan 15. Nah, program mendapati, oh LCF ini memenuhi. Ya udah, jalanin yang ini. Jalanin statement yang ada dalam LCF-nya. Nah, yaitu halo, maka outputnya
maka outputnya halo. Tuh, ya kan? Seperti itu prinsipnya dari else if. Jadi dia ditanya 2 kali nih. If jika A sama dengan 10, A-nya kan 15. Enggak lah ya. 15 bukan 10. Nah, ditanya lagi dia. Jika A sama dengan 15, emang A-nya 15? Iya, 15 sama dengan 15. Oh iya, sudah. Udah, jalan. Ini tidak dikerjakan sama program, ini juga tidak. Karena di sini sudah memenuhi, maka ini yang dijalankan. Oke, seperti itu. Terus apa lagi? If, else, if else. Tadi if else sudah ya. If else sudah. Nah, kalau if saja kayak tadi nih. Ini kita matikan dulu. Cara matikan programnya, kita blok semua statementnya, terus kita kontrol slash. Nah, ini dia nggak dieksekusi sama program ini. Nah, ini if tunggal atau kondisinya cuma satu. Nah ini artinya dia tidak ada lagi kondisi yang lainnya, cuma satu saja kondisi tunggal. Nah, 15 sama dengan 15. Ini pasti sudah memenuhi ya. Pasti outputnya high. Kok ini jalan? Ini pasti outputnya high. Tuh high. Tuh kita mau rubah hello world. Bisa. Tuh hello world. Karena ketika sudah memenuhi, terus kerjakan statement yang ada di dalam if-nya. Statementnya tergantung apa. Kalau saya kan di sini pakai yang simple saja, cuman cetak gitu. Berarti ini kayak write-learn lah. Write-learn hello world. Gitu aja. Kayak gitu sih write-learn. Kalau yang belajar Pascal. Kalau kalau yang tidak belajar Pascal atau basicnya dari bahasa lain atau mungkin ada yang punya base atau mungkin ada teman-teman yang sempat belajar bahasa pemrograman PHP, nah itu gini juga deh, nggak jauh-jauh beda. If else di bahasa PHP sama juga di bahasa JavaScript. Lagi pula PHP dan JavaScript kan sama-sama bahasa pemrograman web. Nah, kalau if tunggal begini. Nah, pertanyaannya, kalau dia 10, sudah jelas ini tidak memenuhi ya. Dia masuk di else. Tapi kan else-nya nggak ada. Berarti otomatis outputnya kosong. Kenapa? Kan cuma tunggal, cuma satu di kondisinya. Itu pun kondisinya tidak memenuhi. Dan ini seharusnya masuk di else, karena tidak memenuhi. Tapi else-nya nggak ada, berarti outputnya nggak ada sama sekali. Kosong. Tuh. Seperti itu.